Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada ketua kelasnya mohon dibimbing terlebih dahulu. Oke, selamat siang semuanya. Ya. Mana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kakak ingin mengabsen dulu hari ini. Coba bisa lihat kanan dan kirinya, siapa yang tidak hadir pada hari ini. Yuk lihat teman kanan kirinya, siapa yang tidak hadir hari ini. Oke, ya. Pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu bentuk angka dan operasinya. Jadi mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan materi bentuk angka dan operasinya. Ada pertanyaan pemantik nih. Pernahkah kalian melihat simbol itu dalam kalkulator? Dan apakah nama simbol tersebut? Benar, simbol tadi adalah simbol akar yang ada dalam kalkulator ada simbol tersebut. Nah, jika hasil 3,2 sama dengan 9, maka apa arti dari angka 9? Oke, yang C, mengapa hasil dari angka 8 tidak sama dengan 4? Kita akan bahas pada pertemuan hari ini untuk mengetahui apa arti dari angka 9 dengan 3,2 dan mengapa angka 8 itu tidak sama dengan 4. Sebelum masuk kepada materi, kita bersama-sama membaca tujuan pembelajaran hari ini. Adapun tujuan pembelajaran itu, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan sifat bentuk angka. Lalu peserta didik dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan bentuk angka. Lalu ketiga, peserta didik mampu mengalihkan dua bentuk akar dan bentuk akar dengan bilangan rasional. Yang keempat, peserta didik mampu membagi dua bentuk akar dan menyederhanakan hasilnya. Nah, pokok materi yang akan kita bahas, yang pertama ada bentuk akar, yang kedua ada penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, yang ketiga ada perkalian bentuk akar dan perkalian bentuk akar dengan bilangan rasional. Yang keempat ada pembagian bentuk akar. Kita masuk ke materi yang pertama, bentuk akar. Nah, seperti yang kita bahas pada bab sebelumnya, bahwasanya A pangkat 1/2 itu sama dengan akar A. Dan bentuk akar itu adalah akar dari suatu bilangan yang nilainya itu memuat banyak angka desimal yang tidak terhingga. Contoh bentuk akar: akar 2, akar 3, akar 8, akar 15, akar 50 dan lain-lain. Sedangkan akar 1, akar 4, akar 64 bukan bentuk akar karena akar 1 itu hasilnya adalah 1. Akar 4 hasilnya adalah 2. Akar 64 hasilnya adalah 8. karena bilangan 1, 2, dan 8 bukan bilangan irasional, sehingga bilangan akar 1, akar 4, dan akar 64 itu bukan bentuk akar. Karena bentuk akar yaitu suatu bilangan yang nilainya memuat banyak angka desimal tak terhingga. Sedangkan hasil dari akar 1, akar 4, dan akar 64 itu adalah bilangan rasional yang mana bilangannya itu pasti tetap itu. Selanjutnya menyederhanakan bentuk akar. Bentuk akar dapat disederhanakan dengan cara mengubah bilangan di dalam akar tersebut menjadi dua bilangan, yang mana satu bilangan dapat diakarkan, satu bilangan tidak dapat diakarkan. Kita kunci dulu kalimat ini. Salah satu bilangan dapat diakarkan dan salah satu bilangan yang lain tidak. Itu kata kunci untuk menyelesaikan atau menyederhanakan bentuk akar. Sebagai contoh, akar 32. Nah, itu kan akar 32 itu adalah perkalian dari 16 dengan 2. Nah,
Dengan kata kunci di atas tadi yang mana salah satu bilangannya dapat diakarkan dan salah satu bilangannya tidak dapat diakarkan. 16 bisa diakarkan menjadi 4. Oke, jadi 16 kali 2 kita bisa menjadi 2, yaitu akar 16 dikali akar 2. Akar 16 tadi berapa? 4. Kalinya akar 2. Contoh lainnya, akar dari 125 yaitu 25 dikali 5. Nah, akar 25 itu kan 5. Jadi akar 5 tetap 5, jadi 5 akar 5. Contoh berikutnya, akar dari 108. 108 itu perkalian antara 36 dengan 3. Jadi akar 36 dikali dengan akar 3. Akar 36 itu 3 tetap karena dia tidak bisa diakarkan jadi tetap akar 3. Bisa dipahami pada materi menyederhanakan bentuk akar? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Dua bilangan bentuk akar dapat dijumlahkan dan dikurangkan jika bentuk akarnya jenis. Jadi untuk penjumlahan itu bentuk akarnya harus jenis. Jenisnya bagaimana sih? Jenis itu yang di dalam akarnya itu nilainya sama. Nih, 4 akar 5 ditambah 2 akar 5. Dia sejenis karena di dalam akarnya sama-sama 5. Sehingga dia bisa dijumlahkan. Yang kita jumlahkan yaitu angka depan yang berada di depan akar, yaitu 4 ditambah 2 sama dengan 6 akar 5. Begitupun contoh berikutnya, ada 4 akar 5 ditambah 2 akar 3 dikurang 2 akar 5 ditambah 7 akar 3. Nah, di sini kan penjumlahan dan pengurangan tadi bisa kita kerjakan apabila akarnya sejenis. Nah, kita pisahkan dulu akarnya sejenis mana. Di sini ada akar 5 dan akar 3. Yang akar 5 kita pisahkan menjadi sebelah kiri, yaitu 4 dikurang 2 akar 5 ditambah akar 3. Jadi kita pisahkan lagi sebelah kanannya. 2 akar 3 ditambah 7 akar 3. 4 dikurang 2 ditambah 7 9. Jadi 2 akar 5 ditambah 9 akar 3. Nah, contoh yang ketiga, akar 28 dikurang akar 125 ditambah akar 63 dikurang akar 80. Pertama, sebelum kita mengerjakan, kita sederhanakan terlebih dahulu. Basis dari akar ini semua berapa? Kita sederhanakan. Toh, akar 28 itu hasil dari 7 dikali 4. Di menyederhanakan akar sebelumnya kan kita sudah tahu kata kuncinya, yang mana salah satu bilangannya bisa diakarkan dan salah satu bilangannya tidak bisa diakarkan. 4 tadi kita bisa akarkan. Jadi 7 dikali 4 itu 28. Lalu 125 ini, 125 itu kan perkalian antara 25 dengan 5. Dan 25 itu bisa kita akarkan. Lalu 63 juga itu perkalian antara 9 dengan 7. Jadi bisa kita akarkan juga, dan 80 itu perkalian antara 16 dengan 5. Nah, di sini akar 4 kita ubah menjadi 2 akar 7 dikurang akar 25 itu sama dengan 5 ditambah 9 ini, akar 9 yaitu 3 akar 7 dikurang 4 akar 5. Nah, setelah kita menyederhanakan ini, kita mengetahui bahwasanya ada dua jenis akar yang sama, yaitu 5 dan 7. Jadi kita bisa menyelesaikan penjumlahan dan pengurangannya, yaitu kita pisah lagi. Yang akar jenis kita pisahkan dengan akar jenis. Dan dulu yang akar 5. Akar 5 itu dia ada 5, negatif 5 dengan negatif 4. Jadi negatif 5 dikurang negatif 4 akar 5 ditambah akar 7. Akar 7 itu ada 2 dan 3. 2 ditambah 3 akar 7. Sehingga negatif 5 dikurang 4 kita hasilnya negatif 9 akar 5. Dan 2 ditambah 3 akar 7 itu sama dengan 5 akar 7. Bisa dipahami pada penjumlahan dan pengurangan? Bisa. Oke, kita lanjut.
kata. Yang pertama ada perkalian bilangan real dengan bentuk akar. Nah, untuk perkalian bilangan real dengan bentuk akar, kita gunakan rumus yang sudah disediakan, yaitu A dikali B akar C sama dengan AB akar C. Sebagai contoh, 2 dikali akar 242. Nah, sebelum kita mengerjakan, kita sederhanakan dulu. Akar dari 224 itu kan sama dengan 121 dikali dengan 2. Sehingga bisa kita tulis 2 dikali akar dari 121 dikali 2. Akar 121 itu berapa? 11. Oke. Jadi bisa kita tulis 2 dikali 11 akar 2. Nah, di rumus tadi apabila A dikali B akar C sama dengan A dikali B akar C. Jadi bisa kita kalikan untuk 2 dikali 11 22 dan akar 2 nya ini tetap kita ikutkan di belakangnya. Lalu contoh yang kedua, 3 dikali 4 akar 2 ditambah 162 sama dengan. Nah, kalau ada model seperti ini, kan kita sebelumnya di SMP itu pernah belajar perkalian yang A dikali B ditambah C, sifat-sifat bilangan. Kalau nggak salah nanti sifat bilangan itu kan sama aja A dikali B ditambah A dikali C. Dan untuk dibentuk akar itu sama cara pengoperasionalkan operasinya, pengerjaannya. Jadi 3 dikali akar 4 akar 2 ditambah 3 dikali akar 162. 3 dikali 4 akar 2 ditambah dari akar 162 itu kan 81 dikali 2. Jadi langsung aja kita tulis 3 kali 4 12 akar 2 itu tetap ditambah akar 81 itu kan 9. 3 dikali 9 akar 2. Nah, tadi itu 12 akar 2 itu dari 3 dikali 4 akar 2 ditambah 9 kali 3 itu 27 akar 2. Dan ini karena dia basisnya sama-sama akar 2, dia bisa dijumlahkan. Jadi 12 tambah 27 itu 39 akar 2. Jadi perkalian bentuk akar dengan bentuk akar. Untuk perkalian bentuk akar dengan bentuk akar, gunakan rumus A akar A dikali akar B sama dengan akar A dikali akar B. Sebagai contoh, akar 6 dikali 7 sama dengan akar dari 6 dikali 7. Kita langsung kalikan yang ada di dalam akarnya dengan yang ada di dalam akarnya. Untuk perkalian ini, dia walaupun dia tidak sejenis akarnya bisa dikalikan langsung, karena dia sistemnya perkalian. Jika menggunakan penjumlahan, kita harus penjumlahan dan pengurangan, kita harus melihat apakah akarnya sejenis atau tidak. Jika sejenis bisa kita lakukan operasi penjumlahan dan pengurangan, tapi untuk perkalian ini bisa kita langsung kalikan saja. Akar 6 kayak akar 7, langsung kalikan aja 6 kali 7 42, jadi akar 42. Nah, berikutnya kita contoh 2 akar 6 dikali akar 2 ditambah 5 akar 3. Sama dengan cara pengerjaannya operasi bilangan. Jadi bisa kita selesaikan dengan ini dikali ini ditambah ini dikali ini. 2 akar 6 dikali 2 ditambah 2 akar 6 dikali 5 akar 3. Langsung saja kita kalikan. Yang di depan kita kalikan dengan yang di depan, yang di dalam akar kita kalikan dengan yang di dalam akar. 2 akar 6 kali 2 itu kan
Karena materi ada 1, 2 kali 1 2, 6 kali 2 itu 12, ditambah ini langsung dikalikan saja, 2 dikali 5 itu 10, 6 kali 3 itu 18. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi, itu akar 12 itu perkalian antara 4 dengan 3. Bisa kita sederhanakan lagi, 18 itu 9 dengan 2. Jadi hasilnya 4 akar 3 ditambah 30 akar 2. Untuk contoh nomor 3 itu akar 8 tambah 5 dikali akar 8 kurang akar 5. Sama cara pengerjaan dengan operasi bilangan, yaitu ini dikalikan dengan ini, lalu ditambah dengan ini dikalikan ini, berikutnya ini dikalikan ini, ditambah ini dikalikan ini. Oke. 8 dikali akar 8 ditambah akar 8 dikali akar negatif 5, ditambah 5 dikali akar 8 ditambah akar 5 dikali negatif akar 5. Akar 8 kali akar 8, 8 kali 8 64, akar 64 8. Jadi misal ada dua akar yang nilainya sama, itu dikalikan, maka hasilnya itu sendiri. Contoh lain seperti akar 10 dikali dengan akar 10 itu kan sama dengan akar 100. Nah, akar 100 itu untuk 10 sendiri. Jadi apabila dapat dua contoh, dua buah akar yang sama dikalikan, maka hasilnya tetap bilangan itu sendiri, bilangan yang ada dalam akar itu sendiri. Kita lanjut ke contoh yang lagi. Akar 8 dikali akar 8 itu hasilnya dari 8. Akar 8 dikali akar negatif 5. 8 kali 5 40. Negatifnya kita tetap masukkan karena positif dikali negatif hasilnya negatif. Kita tulis negatif 4 akar 40 ditambah ini oleh 8 tadi sama, akar 40 ditambah dikurang ini jadi positif 5 dikali negatif 5 itu hasilnya dia negatif 5. Jadi 40 negatif 40 ditambah 40 itu hasilnya 0. Jadi kita tulis 8 dikurang 5 sama dengan 3. Nah, dari contoh nomor 3 ini kita bisa dapat rumus baru. Bahwasanya apabila akar A ditambah akar B dikalikan akar A dikurang akar B, saja disama itu bisa kita mereka menjadi A dikurang B. Jadi contoh nomor 3. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan pada perkalian bentuk akar ini? Jika tidak, kita lanjutkan ke materi keempat, yaitu pembagian bentuk akar. Pembagian bentuk akar atau pembagian bentuk akar sering disebut dengan merasionalkan penyebut bentuk pecahan. Untuk merasionalkan penyebut bentuk pecahan, bilangan tersebut harus dikalikan dengan bilangan sekawan dari penyebut pecahan. Itu ada bentuk rasionalisasi. Bentuk A yaitu A dibagi akar B, itu sama dengan A dibagi akar B, A per akar B dikali akar B per akar B, sama dengan A akar B per B. Sebagai contoh 1, 10 per 2 akar 5 sama dengan 10 per 2 akar 5 dikali sekawan dari akar 5 yaitu akar 5 itu sendiri. Jadi
per 2 akar 5 dikali dengan sekawan akar 5 yaitu akar 5. 10 dikali dengan akar 5 itu 10 akar 5. 2 akar 5 dikali 2 kali akar 5. 5 kali 5 dia akar 5 dia dengan akar 5 itu hasilnya dia itu sendiri 5. Sehingga 10 akar 5 dibagi 2 kali 5 10. 10 bagi 10 itu hasilnya 1 dan akar 5 itu jadi akar 5 hasilnya. Contoh kedua, 2 akar 5 dikali akar 10. Sekawan dari akar 10 itu akar 10 itu sendiri. Jadi 2 akar 5 per akar 10 dikali akar 10 hingga 2 kali 50 karena 5 kali 10 itu adalah 50 dibagi akar 10 kali akar 10 itu 10. Nah, akar 50 itu sama aja dengan akar 25 dikali 2. Akar 25 itu 5 dibagi 2 10. Jadi 10 akar 2 per 10 terus bagi 10 atau hasilnya akar 2. Itu untuk bentuk yang pertama. Untuk bentuk yang kedua itu K ditambah bagi A ditambah akar B. Itu sama aja dengan akar sekawan dari A ditambah B itu kan sekawan dari A ditambah B itu kan dia A dikurang akar B sekawannya. Jadi bisa kita pastikan jadi K per A ditambah akar B dikali A dikurang akar B per A dikurang akar B. K dikali A dikurang akar B dibagi. Nah, A dikali A itu sama dengan A kuadrat. Akar B dikali akar B yaitu B. Contoh 2 per 1 per akar 3. Kawan dari 1 plus akar 3 yaitu 1 dikurang akar 3. Jadi bisa kita selesaikan 1 dikurang akar 2 per 1 plus akar 3 dikali 1 dikurang akar 3 per 1 dikurang akar 3 sama dengan 2 dikali 1 dikurang akar 3 per 1 kuadrat dikurang akar 3 dikurang 3. Ini seharusnya 3. Mohon maaf ya teman-teman, di sini seharusnya 3. 2 dikali 1 dikurang 3. 2 dikali 1 dia hasilnya 2. 2 dikali negatif akar 3 yaitu negatif 2 akar 3 per 2. Ini bisa kita bagi 2 yaitu 2 per negatif 2 dikurang 2 per 2 akar 3 dikurang negatif 2. 2 dibagi negatif 2 itu dia negatif 1 dikurang 2 bagi negatif 2 negatif 1 dikurang negatif 1 akar 3. Jadi sama dengan 1 ditambah akar 3. Yang kedua 8 per 5 dikurang akar 17 sama dengan 8 dibagi kawan dari 5 dikurang 17 itu kan 5 ditambah 17. 5 tambah 17 jadi 8 dikali 5 ditambah 17 dibagi 5 kuadrat dikurang 17. 8 dikali 5 itu dihasilkan 40 ditambah 8 per akar 17. Ya. Karena di sini dia sama-sama 8. Di sini 8 dibagi 8 itu 1. Jadi itu saja itu 5 ditambah akar 17. Untuk yang ketiga yaitu K per akar A ditambah akar B. K per akar A ditambah akar B sama dengan K ditambah kawan dari akar A ditambah akar B itu kan akar
Angka A dikurang angka B. 3K dibagi angka A dikurang angka B dibagi A dikurang D. Contoh, akar 3 dikurang akar 2 per akar 3 tambah akar 2. Akar 3 kurang akar 2 dikurang akar 3 tambah akar 2. Kawan dari akar 3 tambah akar 2 itu kan akar 3 dikurang akar 2. Ini kita kalikan. Jadi akar 3 kurang akar 2 kuadrat dikurang 3 kurang 2 ini 3 dikurang 2 akar 6 ditambah 2 per 1. 3 dikurang 2 3 ditambah 2 itu 5. Ini jadi berapa kan kita tambah 2 akar 2 dibagi akar 5 dikurang akar 3. Nah, akar 5 dikurang akar 3 itu kawannya itu akar 5 sama akar 3. Kita samakan dengan cara nomor 1 mengerjakannya. Kita kalikan jadi 2 akar 2 dikali akar 5 tambah akar 3 dibagi akar 5 kuadrat dikurang akar 3 kuadrat sama aja 2 akar 10 tambah 2 akar 6 dibagi 5 dikurang 3. 2 akar 10 tambah 2 akar 6 sama dengan 2. Ini bisa kita bagi 2. Jadi 10 plus akar 6. Ada yang ingin ditanyakan terkait pembagian untuk akar? Jadi ada pembagi 3 ada yang ditanyakan. Di sini saya sudah menyediakan lembaran kerja peserta didik. Dikerjakan secara berkelompok karena sebelumnya kan kita telah pernah membagi kelompok ini menjadi 5 kelompok. Jadi kita duduk kembali sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dan nanti di LKPD ini kan ada berjumlah 6 soal. Jadi entar siswa yang ada di dalam kelompok harus mengerjakan 1 soal yang ada di dalam lembar LKPD-nya. Belum mengerjakan, dibaca terlebih dahulu LKPD-nya, dan apabila ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan. Kelompok 1 juga dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, di LKPD ini kan ada nama kelompok, berarti disiapkan lebih dahulu nama kelompoknya. Lalu di dalamnya ada materi yang sama dengan materi yang saya sampaikan tadi. Dan baca lagi materinya apabila materinya belum paham terkait dengan operasinya. Lalu ada petunjuk pengerjaannya. Di situ baca dulu petunjuk pengerjaan LKPD-nya. Lalu di belakangnya lagi ada soal. Jadi dikerjakan soalnya terlebih dahulu, dan misal ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan. Oke, bisa dikerjakan sesuai kelompoknya ya.
Bisa juga di sini kalau tugas lagi, maka itu bisa dilakukan berikutnya. Bisa langsung ke satu paket halaman atau langsung paket berikutnya dari jurnal lampirannya. Misalkan box soal GeoKPD-nya jelaskan membaca soalnya belajar.
Apakah ada yang sudah selesai?
Oke, udah semua. Oke. Jadi, ya kita dua kelompok yang mempresentasikan hasilnya. Kelompok pertama itu mengerjakan soal 1A, 2A, dan 3A. Kelompok yang kedua mengerjakan soal 1B, 2B, dan 3B. Ya, kelompok siapa yang siap mempresentasikan? Angkat tangannya, yang kelompok yang siap. Perwakilannya 3 orang saja ya, setiap kelompok yang mempresentasikannya. Ya, kelompok siapa yang mempresentasikan? Ayo, kelompok yang tidak siap. Yang 3 orang ya, kelompok.
bantu teman-teman yang depan. Apakah jawabannya sama dengan teman-teman yang lain? Sama Kak. Yang 1B itu hasilnya 23/3, 2B itu 55, 2B ya. Dan 3B ini 22. Apakah sama? Sama. Kita coba dulu ke kelompok yang kedua. Selanjutnya 3,1A, 2A, 3A. Dari jawaban temannya yang mengerjakan soal 1A, 2A, dan 3A. Apakah ada perbedaan hasil dengan teman-teman semuanya? Sama? Untuk lembaga KPD-nya di yang selesai dicek dulu. Kalau udah pegang aja dulu ya, nanti setelah pegang sudah dikumpul. Ya, Pak. Nah, jadi kan kita sudah mengerjakan LKPD dan menuliskan hasilnya dalam tulis.
Nah, kegiatan terakhir ini kita yaitu refleksi dan penutup. Jadi kan kita juga mempelajari cara menyederhanakan bentuk akar, cara menyelesaikan penjumlahan dan pengurahan bentuk akar, perkalian bentuk akar dan berbagai bentuk akar. Nah, sebelum kita tutup pelajaran pada siang hari ini, saya meminta dua orang untuk merefleksi pada pelajaran hari ini. Satu laki-laki, satu perempuan. Siapa? Lihat diri di situ. Pelajaran hari ini sangat menyenangkan, sudah dipahami. Terima kasih. Selamat. Pelajaran hari ini sangat seru karena ada talenta dan ada kawan yang hadir di lapangan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah belajar hari ini menyenangkan dan asik. Terus saya juga mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang telah mau belajar bersama saya pada hari ini. Terus tetap semangat untuk kedepannya. Terus belajar kita pada hari besok, pertemuan besok yaitu logaritma. Jadi bisa dibaca dan dilalu apa itu logaritma dan apa dan segala macamnya. Terus terus kita tutup aja pelajaran hari ini karena waktunya sudah hampir habis. Terima kasih.